Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Anidia Putri dengan NIM A1D1211034 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar, Universitas Jambi. Nah, adapun sekolah penugasan saya yaitu Sekolah Dasar Negeri 068 IF Kota Jambi. Pada video kali ini saya akan mendeskripsikan materi pembekalan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Alasan saya menyanyikan bait-bait tersebut karena menurut saya lirik tersebut mengandung pesan tentang pentingnya bersatu meskipun memiliki perbedaan, menjaga tekad dan juga berusaha bersama demi kebaikan negeri ini. Dan juga kita dituntut untuk mengesampingkan ego kita demi mencapai tujuan bersama, serta mengajak para generasi ini untuk menjadi yang terbaik dengan kecerdasan dan karakter yang kuat. Dan juga menjadi pelajar yang berjuang dengan keberanian, terus meraih prestasi dan mengukir sejarah yang gemilang. Jika saya menemukan fenomena-fenomena seperti yang ada dalam video administrasi perpustakaan dan pojok baca di sekolah penugasan, maka beberapa hal yang dapat saya lakukan yaitu yang pertama, saya akan melakukan observasi lebih lanjut untuk memahami bagaimana perpustakaan tersebut digunakan oleh siswa dan guru, serta mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang harus diatasi. Yang kedua yaitu berkomunikasi dengan siswa dan guru untuk mendapatkan masukan dan juga ide-ide tentang bagaimana cara meningkatkan penggunaan dan kualitas perpustakaan. Yang ketiga yaitu membersihkan dan merapikan. Saya juga akan membantu membersihkan dan merapikan perpustakaan dengan menyusun buku-buku dan sumber belajar lainnya sesuai dengan kategori dan sistematis. Yang keempat tentunya saya juga akan melibatkan siswa dalam perbaikan. Saya akan melibatkan siswa dalam proses perbaikan perpustakaan dengan mengadakan kegiatan partisipasif seperti merancang mural atau poster yang menarik untuk mempercantik dinding dan juga ruangan perpustakaan. Yang kelima yaitu menyusun program tata tertib. Saya akan mengusulkan program tata tertib untuk pengguna perpustakaan seperti aturan peminjaman dan pengembalian buku, serta menjaga kebersihan dan kerapihan ruangan. Yang keenam yaitu meningkatkan sistem administrasi, di mana saya akan mencari cara untuk meningkatkan sistem administrasi perpustakaan seperti mengimplementasikan sistem pencatatan peminjaman yang efisien. Nah, alasan saya melakukan hal-hal di atas adalah untuk mengidentifikasi masalah yang ada dan mencari solusi terbaik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari perpustakaan. Dengan membersihkan dan merapikan perpustakaan juga membuat siswa akan merasa lebih nyaman dan tertarik untuk mengunjungi perpustakaan tersebut. Penyusunan program tata tertib dan juga sistem administrasi yang baik tentunya akan membantu mengurangi kekacauan dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan perpustakaan. Semua langkah ini tentunya bertujuan untuk menciptakan
lingkungan belajar yang lebih baik, dan juga meningkatkan manfaat dari sumber belajar yang tersedia. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa itu budaya literasi. Budaya literasi ini mencakup pola perilaku, nilai, dan juga kebiasaan yang berhubungan dengan kemampuan membaca, menulis, dan juga memahami teks. Ini semua mencakup apresiasi terhadap literatur dan juga karya tulis, serta kebiasaan membaca dan menulis sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya di sini saya sudah memiliki budaya literasi yang mana dapat ditandai dengan saya ini memiliki minat dalam membaca. Saya memiliki minat yang cukup tinggi dalam membaca, khususnya membaca novel. Karena saya lebih sering membaca novel melalui salah satu aplikasi pembaca novel yang ada di handphone saya, ketimbang membaca novel yang berbentuk cetak. Yang kedua yaitu saya memiliki keterampilan dalam membaca dan menulis. Tentunya setiap individu dalam budaya literasi akan memiliki keterampilan membaca dan menulis yang baik, serta memungkinkan individu tersebut untuk berkomunikasi dan memahami informasi dengan lebih efektif, dan saya memiliki itu. Budaya literasi ini tentunya sangat penting dalam pengembangan intelektual, sosial, dan juga ekonomi suatu masyarakat. Tentunya masyarakat dengan budaya literasi yang kuat memiliki kesempatan yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas hidup, memperluas wawasan, dan juga dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan publik. Untuk menjadi sponsor literasi di sekolah penugasan nantinya, tentunya saya akan melakukan beberapa hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, saya akan mengidentifikasi kebutuhan, di mana saya akan memulai dengan mengidentifikasi kebutuhan literasi di sekolah penugasan saya nantinya. Saya akan berbicara dengan pihak sekolah, guru, ataupun staf perpustakaan untuk memahami area di mana dukungan literasi tersebut dibutuhkan. Nah, yang kedua yaitu saya akan melakukan program bacaan dan penulisan, di mana saya akan mendukung program-program bacaan dan penulisan di sekolah penugasan saya nantinya. Tentunya ini bisa mencakup tentang kompetisi menulis, klub buku, ataupun kegiatan membaca dan penulisan lainnya. Yang ketiga, saya akan mengadakan kegiatan-kegiatan literasi, di mana saya dapat menyelenggarakan kegiatan literasi seperti lokakarya menulis, ceramah pengarang, ataupun sesi membaca bersama untuk mendorong minat siswa dalam literasi, dan juga mungkin para siswa ini dapat membuat majalah dinding di kelasnya masing-masing. Tentunya menjadi sponsor literasi ini adalah langkah yang positif untuk mendukung pendidikan dan perkembangan siswa. Tentunya hal yang paling penting dalam menjadi sponsor literasi adalah adanya komunikasi dengan pihak sekolah dan melibatkan mereka dalam rencana yang akan saya buat sebagai sponsor literasi. Hal ini akan memastikan bahwa upaya yang saya lakukan itu sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan sekolah penugasan tersebut. Tentunya dengan adanya dukungan yang saya berikan ini dapat memiliki dampak yang berarti dalam meningkatkan minat baca, kemampuan membaca, dan juga pengetahuan siswa di sekolah tersebut. Untuk mendemonstrasikan matematika sebagai hiburan bagi siswa-siswi di sekolah penugasan saya nantinya, saya akan mencoba beberapa pendekatan yang kreatif dan menarik. Berikut adalah beberapa ide yang dapat saya lakukan, yaitu yang pertama, saya akan melakukan matematika ini dalam bentuk permainan, di mana saya akan menjanjikan matematika melalui permainan interaktif dan menantang. Contohnya seperti permainan papan matematika, teka-teki logika, ataupun kuis matematika dengan hadiah kecil, atau aplikasi matematika yang menyenangkan
untuk melibatkan peserta didik ini dalam proses belajar tanpa terasa seperti mereka sedang belajar. Yang kedua yaitu menyajikan video animasi matematika, di mana saya akan menggunakan video-video animasi pendek untuk menjelaskan konsep matematika secara visual dan menarik untuk membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Yang ketiga yaitu kegiatan seni berbasis matematika. Saya juga dapat menyelenggarakan kegiatan seni yang terinspirasi oleh matematika dan mengajak peserta didik ini untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Seperti contohnya membuat pola geometris, origami, ataupun melukis berdasarkan konsep matematika. Yang keempat juga yang tak kalah pentingnya, saya akan menggunakan teknologi. Di mana dengan menggunakan teknologi seperti aplikasi matematika atau simulasi interaktif untuk memperkuat pemahaman peserta didik tentang konsep matematika dengan cara yang menyenangkan. Nah, dengan cara-cara yang telah saya sebutkan tadi, tentunya matematika ini akan dapat menjadi lebih menarik dan juga lebih menyenangkan bagi para peserta didik. Karena semakin kreatif dan interaktif pendekatannya, maka semakin besar kemungkinannya mereka ini akan terlibat dan termotivasi untuk belajar matematika dengan lebih antusias, sehingga mematahkan perspektif mereka bahwa matematika itu menakutkan.